Sinyal koalisi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera di Pilpres 2024 menguat. Calon presiden yang diusung pun makin mengerucut. Sejumlah nama disebut dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, dan sejauh mana penjajakan koalisi ini berlangsung, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan juga Effendi Koiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat sore Bapak-Bapak, Bang Herzaki, Pak Effendi Koiri. Selamat sore, Mbak Ken. Oke. Saya Mas mau Andre, Mas Andro. Oke, saya mau ke Bang Herzaki terlebih dahulu. Bang Herzaki, sejauh ini penjajakannya seperti apa dengan Partai Nasdem maupun juga dengan PKS? Persamaan pandangannya di mana, Bang? Ya, kami makin intens lah berkomunikasi seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Ahaye ketika ditanya oleh beberapa teman wartawan ya, bahwa relasi kami ya, komunikasi kami ya, sudah ada tim kecil, sudah ada perwakilan dari tiap partai yang ditunjuk untuk bisa menjalin komunikasi dengan lebih intens, dan sudah ada pertemuan ya beberapa kali di antara perwakilan ini. Hanya saja kami memang tetap juga bukan hanya dengan teman-teman Nasdem dan PKS, kami juga tetap membuka komunikasi dengan semua partai. Tapi kalau dibilang lebih intens dengan teman-teman Nasdem dan PKS, ya memang kami lebih intens gitu. Kalau memang makin intens, kenapa tidak dikukuhkan menjadi koalisi saja, Bang Herzaki? Nah, ini kalau kita bicara mengenai koalisi ya, atau mengenai pemilu 2024 ini kan bukan hanya sekedar berbicara mengenai capres dan cawapres, Mas, tetapi kita bicara mengenai nasib bangsa Indonesia ini ya, ke depannya seperti apa. Kita bukan hanya berbicara mengenai nasib tadi ya, disebut-sebut ya, capresnya ada Mas Anies kemungkinan, atau Mas Ahaye, atau nasib Partai Demokrat, atau nasib partai-partai lain, tetapi lebih kepada nasib bangsa. Sehingga kita mesti benar-benar hati-hati, karena bagaimanapun kita tahu tantangan makin kompleks. Situasi dunia ini nggak mudah, Mas, gitu, bahwa bahaya inflasi yang terjadi di dunia itu sudah terjadi 6 bulan lalu di negara-negara lain, dan di Indonesia sudah mulai ini. Begitu juga dengan kenaikan berbagai harga bahan pokok ya, dan macam-macam, sembako ya, bahan bakar, listrik. Nah, ini kan juga menjadi tantangan gitu. Apalagi pasca pandemi, kita nggak tahu kapan kita rebound. Oke, kita bicara mengenai ekonomi katanya tumbuh secara statistik. Tapi apakah ini yang dirasakan oleh rakyat kita saat ini? Kenyataannya pada saat kami keliling Indonesia ya, banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang menginginkan ada perbaikan nasib mereka. Ya. Mereka menginginkan perubahan dan perbaikan. Nah, disinilah kami mesti benar-benar harus mendalami gitu ya, mana koalisi yang pas untuk Indonesia 2024 nanti ya. Gitu. Sudah lebih intens tapi ya antara Demokrat, Nasdem juga dengan PKS. Nah, kalau dari Nasdem seperti apa Pak Effendi Koiri? Ya. Memang betul intensitasnya lebih intens dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya? Ya, saya kira begitu, seperti yang disampaikan Mas Herzaki tadi. Dan kita berbicara bukan hanya yang bersifat praktis, kita semua berbicara soal kepentingan Indonesia masa depan. Indonesia ini harus ada satu gerakan perubahan yang sistematis, yang komprehensif, dan itu harus bisa dilakukan oleh pemimpin Indonesia masa depan. Pemimpin Indonesia masa depan bukan hanya kita berbicara elektabilitasnya yang tinggi, popularitasnya yang tinggi, tapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan perubahan. Suatu figur yang dianggap fresh, suatu figur yang dianggap memiliki dimensi yang lebih komprehensif. Nah, materi-materi itu juga diperbincangkan supaya ketika kita mengumumkan siapa kandidat yang kita usung, itu memang sudah memiliki konsep yang komprehensif. Isu yang kita tampilkan memang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Isu yang kita sampaikan ke publik memang itu yang dibutuhkan oleh publik untuk rakyat Indonesia. Dan itu semua kerangkanya adalah gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, Pak Effendi, saya kira di situ. Sebelum mengumumkan kandidat, dari hari ke hari, ya. Ya, silakan Pak Effendi. Ya, nah
dari hari ke hari pembicaraan itu makin mengarah, makin substantif, makin ada persamaan-persamaan di antara kami ya. Tetapi kami tidak eksklusif, tetap semuanya terbuka, tetap membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Nanti ujungnya seperti apa kita tunggu. Pak Kita Effendi, semua harus sabar. kami ingin tahu ini Pak Effendi, kalau memang secara komunikasi sudah harmonis, tapi apakah masih terjadi tarik ulur figur Pak antara Demokrat, PKS dan juga Nasdem ini? Nggak ada. Kalau soal figur capresnya kan kita memahami hampir semua sama. Soal nomor 2 terus menerus kita lirik sana sini, kita melihat sana sini mana yang bisa melengkapi figur capresnya. Siapa yang bisa memiliki unsur yang kuat untuk mendongkrak elektabilitas. Saya kira sudah semuanya akan mengarah ke sana karena kita bertarung selain berpikir strategis, berpikir substantif, tapi juga bagaimana kita suatu saat memiliki strategi yang handal sehingga bisa memenangkan pertarungan. Oke. Kira-kira begitu. Baik, Mas soal Hendy. nomor 1 berarti sudah ada ya jawabannya. Tinggal soal nomor 2-nya ini akan kita bahas usai jeda ya Bang Herzaki, Pak Effendi Koiri. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.